Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith fa'aghithna wa la takilna ila anfusina tarfata aynin abada wa aslih lana sya'nana kullah. Alhamdulillahi rabbil alamin bari'il khalaiqi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafi wa afdali anbiya'ihi wa rusulihi habibihi wa najibihi wa safiyyihi wa khiratihi ala khalqih al-mahmudil ahmad al-abdil muayyad jad abil qasimil mustafa Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-muntajabin siyama baqiyatillahi fil aradin. Ajjalallahu ta'ala farajahu syarif wa ja'alna wa jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min atba'ihi wa junudi amma ba'd. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap tokoh dan para tamu undangan dalam acara Milad Ahlul Bait Indonesia yang ke-14 yang selanjutnya nanti akan dirangkai dengan kegiatan Rapimda, ya, rapat pimpinan daerah. Tak lupa juga yang saya muliakan dan saya hormati segenap perwakilan dari lembaga otonom, baik dari Pandu, Abi Responsif maupun Muslimah Ahlul Bait Indonesia. Yang saya muliakan dan saya hormati juga segenap jajaran pengurus dari DPW Ahlul Bait Indonesia Jawa Timur dan juga secara khusus para pimpinan daerah yang nanti akan melaksanakan kegiatan rapat pimpinan daerah, semua saja yang bersumbangsih dan berkontribusi untuk terlaksananya acara kita pada pagi hari ini. Aqulu lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak pernah tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita adalah sebuah komunitas atau sebuah kelompok yang dalam penegasan para maksum alaihimussalam, kita ini masuk dalam al-isabah al-marhumah, kelompok yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa begitu? Artinya keberadaan kita, posisi kita dan predikat kita ini adalah sebuah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana akhirnya kita sampai pada sebuah kelompok yang diberi predikat sebagai al-isabah al-marhumah. Kenapa begitu? Karena kita konsisten, kita mengikat diri kita dengan insan-insan ilahi, dari mulai Adam alaihi salam sampai Al-Khatam sallallahu alaihi wa alihi, dan juga para pelanjutnya, para imam suci Ahlul Bait alaihi wassalam, dari mulai Maulal Muttaqin Ali ibn Abi Thalib alaihi salam sampai sekarang ini yang setiap saat kita dengungkan namanya, kita gaungkan namanya, kita pusatkan seluruh khidmat dan abdi kita kepada beliau. Bukan karena apa? Karena beliau adalah perwakilan Tuhan di muka bumi, dan dia tidak lain adalah sahibul asri wal zaman, al-imam al-mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Tentu keberadaan kita dalam kelompok dengan predikat yang begitu agung selain sebuah anugerah adalah tentu tanggung jawab.
kita sudah ada di tempat yang tepat, di kelompok yang tepat. Tinggal bagaimana kita mampu mensyukuri keberadaan kita di tempat dan kelompok seperti itu. Karena itu kelompok seperti ini harus menunjukkan keunggulan-keunggulan, harus menunjukkan kelebihan-kelebihan, kelebihan baik secara batin dan zahir. Kenapa saya dahulukan batin? Karena batin itu adalah muara daripada zahir. Orang boleh saja zahirnya baik, tapi ketika batinnya tidak baik, zahir yang baik itu tidak ada artinya. Tapi ketika batin baik, dapat dijadikan jaminan bahwa zahirnya akan baik. Batin yang baik adalah niat, adalah keikhlasan, adalah ketulusan, adalah tanpa pamrih, tidak mengejar popularitas, tidak mengejar sanjungan, ya, tidak menargetkan aplaus, ya. Kalau kita mau simpulkan dalam ayat yang sederhana, keikhlasan itu adalah innama nud'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Karakter orang yang ikhlas adalah orang yang tidak menuntut balasan, bahkan tidak menuntut ucapan terima kasih. Kalau kita mampu menjadikan diri kita dalam berkhidmat itu seperti itu, tidak ada yang membuat kita baper, tidak ada yang membuat kita kemudian patah semangat, ya. Dan juga tidak ada kecaman, ya, yang atau ejekan atau kutukan yang membuat kita berhenti. La yakhafuna laumata laim. Orang yang terikat dengan Allah SWT, apapun badai di luar sana yang mengecamnya, yang mengutuknya, tidak akan menghentikan dia dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Tidak ada takut-takutnya, tidak ada gentar-gentarnya. Silahkan kekuatan yang mempunyai kemampuan laumata laim itu seperti apa kekuatannya, tidak akan bisa menghentikan mereka. Nah, dalam berkhidmat kepada sahibul asri wal zaman, Anda boleh punya banyak bendera, Anda boleh punya banyak wadah, tapi pusatnya satu. Kita sekarang ini menyaksikan perubahan besar di dunia, ya. Ada kelompok-kelompok yang oleh dunia selalu dikecam, selalu disudutkan. Kelompok itu dipimpin oleh Sayyid Ruhullah Al-Musawi Al-Khumaini, untuk kemudian dilanjutkan oleh Sayyid Ali Al-Khamenei, untuk kemudian menjadi kekuatan perlawanan terhadap berbagai macam kezaliman di dunia ini. Dan sekarang kita melihat pertarungan itu sudah terlihat sekarang ini, ya, perlawanan antara kebatilan dan kebenaran, keadilan dan kezaliman. Anda tahu yang ada di balik kezaliman itu ada banyak benderanya. Mungkin tepat untuk kita katakan sebagai dunia Israel, ya, ada dunia Israel sekarang ini. Ya, siapapun yang kemudian merestui, membantu, mendukung kekejaman dan kejahatan rezim haram itu. Tapi juga ada dunia Palestina. Palestinanya kecil, mungkin sekarang ini hanya tersisa pada Gaza dan tepi barat. Tapi ada dunia Palestina yang mendukung, menyokong perjuangan rakyat Palestina, dan benderanya banyak. Tapi semua bisa menghasilkan sebuah gerakan yang saling mendukung, yang saling menguatkan. Tidak perlu satu benderanya, ya, tapi tujuannya satu, visinya satu, misinya satu. Ya, setan itu berusaha untuk membuat kita dalam berjuang ini kemudian kita terseok-seok hanya karena beda benderanya, beda bajunya, kuno, usang. Kita harus saling support,
Meskipun kita dengan bendera Ahlul Bait Indonesia, meskipun kita dengan nama Ahlul Bait Indonesia, tapi kita harus saling support dengan yang lain, saling mendukung. Ya. Bahkan Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam yang merupakan imam kita, sosok yang langsung melanjutkan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, bahkan beliau mengatakan Anda harus bisa bersatu bahkan atas nama kemanusiaan. Kalau Anda tidak bisa bersatu dengan nama apapun, seandainya Anda apakah tidak bisa bersatu atas nama kemanusiaan? Apakah yang lain bukan manusia? Kalau kita mau tingkatkan lagi sesama hamba yang bertuhan, tidak bisakah Anda bersatu? Tidak bisakah Anda saling dukung? Kalau Anda masih tidak bisa bersatu dengan orang-orang yang sama-sama bertuhan, sesama agama, kalau Anda, ini aneh kalau sampai kita tidak bisa bersatu dengan sesama orang yang bertuhan, apalagi sesama agama. Yang lebih menyakitkan lagi adalah bahkan kita kadang-kadang tidak bisa bersatu meskipun kita sesama madhab. Ini juga keanehan. Jadi Anda sudah harus merevisi ulang ya tentang kepribadian Anda kalau kemudian Anda tidak bisa menciptakan persatuan. Kalau sudah dalam semua sisi kita sama. Nah, pengikat kita yang paling kuat adalah kita sama-sama ahlul wilayah. Ya. Abi adalah wadah untuk kita berkhidmat. Ya, dan kalau kita sudah masuk dalam ormas ini, ya kita harus ikuti aturan mainnya, harus ikuti ADART-nya, ya, harus ikuti garis-garis besar haluan organisasinya. Ini adalah sebuah sistem yang dibentuk dengan kerja keras. Mereka siang malam berpikir, siang malam merumuskan sampai jadi hal yang seperti ini. Ini adalah sebuah sistem yang telah dilahirkan, dan sistem ini hendak merakit, hendak merajut, hendak menghimpun kekuatan. Sistem ini butuh support kita, butuh dukungan kita, butuh perhatian kita. Tentu tetap dalam aturan bermainnya, tetap dalam koridor ADART-nya. Apa yang menjadi tema ini adalah meraih tujuan dalam sistem nilai dan budaya organisasi yang dinamis dan bertanggung jawab. Artinya sistem ini dibuat, artinya kita ini bisa berjuang, tidak pakai ormas-ormasan bisa, tapi berjuang dalam ormas adalah berjuang dalam sebuah sistem. Supaya perjuangan di luar ormas atau di luar sistem itu berbeda dengan perjuangan di dalam ormas dan di dalam sistem, ya berarti perjuangan ini sistemnya harus betul-betul aktif, harus betul-betul hidup, harus betul-betul kita pahami, dan bagaimana kita bekerja dalam sistem itu. Karena kalau enggak, perjuangan biasa bisa saja, tapi perjuangan ini adalah perjuangan tanpa kita mengabaikan atau merendahkan perjuangan-perjuangan dari yang lain, tapi perjuangan dalam sistem adalah perjuangan yang luar biasa, perjuangan yang levelnya lebih tinggi. Dan sistem ini hanya akan menjadi sebuah nama kalau kemudian kita tidak bekerja sungguh-sungguh di dalamnya. Kita ini sudah mendapat rezeki, sudah mendapat anugerah sistem ini sudah luar biasa ini. Tidak gampang ya, antum dalam situasi dan kondisi dimarginalkan, disudutkan, difitnah, dicemooh, diciptakan friksi-friksi di antara kalian, kemudian lahir sistem seperti ini. Tidak gampang itu, yang sampai bisa merajut kita dari Sabang sampai Merauke. Tidak gampang itu. Nah, ini kita patut mensyukurinya. Dan bagaimana kita mensyukurinya? Ayo masing-masing
memberikan sumbangsihnya. Ormas ini bukan hanya atas ke bawah, enggak, bawah ke atas juga perlu. Atas itu enggak akan jadi apa-apa kalau tidak dapat support dan sumbangsih perjuangan dari yang di bawah. Jangankan atasnya cuma tokoh-tokoh kita yang kita kenal ini, yang di atasnya seandainya seorang nabi pun, kalau umatnya tidak sama nabi, tidak bisa berbuat apa-apa nabi itu. Seorang Imam Ali kurang apa? Ketika tidak ada umatnya, tidak jadi apa-apa, termarginalkan. Jadi umat yang mau berjuang, tentunya dengan ketulusan, itu diperlukan. Dan mari kita tidak usah melihat yang lain. Ya, 1% tidak harus melihat persen yang lain. 1 DPD tidak harus melihat DPD yang lain. Masing-masing persen dan DPD melihat dirinya. Apa yang sudah saya perbuat, apa yang sudah saya lakukan, agar ini menjadi semangat bersama untuk kita berkhidmat kepada sahibul asri waz zaman. Ini era, saya memang tidak akan panjang-panjang ya. Ya, saya berusaha untuk menyimpulkan dalam satu titik. Ini sekarang ini jangan dikira ini zaman biasa, ini zaman luar biasa, ini perubahan cepat ini. Perubahan cepat ini. Ya. Ini dunia diambang perang dunia ketiga, dan bukti-bukti itu sudah menunjukkan bahwa mengarah ke situ walaupun tidak kita harapkan. Tapi ini akan terjadi perubahan besar. Dan kita harus siap menghadapi perubahan besar itu. Siapnya apa? Siapnya kita berkhidmat dengan penuh ketulusan lillahi ta'ala. Sudah itu. Jadi kalau Anda sudah berkhidmat lillahi ta'ala, Anda mau kena bom, Anda mau terbelah, Anda mau dimarginalkan, Anda mau dimusuhi, Anda mau dikucilkan, itu tidak mempengaruhi status kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita masih belum mendapat situasi dan kondisi seperti rakyat di Gaza sana, belum, kita ini masih nyaman, enak, ngopi, ngerokok, ngobrol-ngobrol, kungku-kungku, masih enak kita sekarang ini. Enggak. Anda bayangkan kalau seandainya kita sudah sampai pada situasi dan kondisi seperti rakyat Gaza. Sebelum sampai di situ, nah, mereka itu kenapa bertahan? Karena sebelumnya mereka sudah konsolidasi, sudah menyusun kekuatan, sudah membuat strategi, sehingga meskipun menghadapi dunia dengan kekuatan yang luar biasa itu mereka bertahan. Luar biasa ini. Perjuangan rakyat Gaza itu legendaris, fenomenal, luar biasa, tidak main-main itu. Kita kan hanya karena kita sering melihatnya, kita anggap itu hal yang luar biasa. Bagaimana sebuah kelompok yang latihannya sembunyi-sembunyi, meletakkan senjatanya sembunyi-sembunyi, dituduh sebagai teroris lagi, mampu bertahan sampai hampir 5 bulan ini. Tidak main-main itu. Kalau mereka tidak siap, dalam hitungan hari mereka sudah gulung tikar. Nah, apakah kita sudah punya ketahanan dan kemampuan yang seperti itu? Ini kita mumpung masih dalam situasi yang kondusif seperti ini. Saatnya kita untuk bekerja keras, saatnya kita untuk saling dukung, saling support yang penting. Jaga persatuan kita, jaga kesatuan kita. Mohon maaf kalau saya berbicara mungkin lebih dari waktu yang diberikan kepada saya, tapi saya tidak punya tujuan lain. Saya hanya ingin, mari kita sudah punya wadah, ya, dan mari kita berjuang sungguh-sungguh di wadah ini. Nanti detail-detailnya akan dijelaskan dan diterangkan oleh para tokoh berikutnya, insya Allah. Saya kira itu. Saya ucapkan selamat ya atas milad Abi yang ke-14, dan saya juga berdoa mudah-mudahan Rapimda kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses insya Allah, dan penuh berkah juga insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina habibillahil alamin bil qasimil mustafa Muhammad wa ala ahli baiti at-tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillahi fil ardhin ruhi wa arwahuna fidah. Allahumma kun li waliyyikal hujjati ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi sa'ati wa fi kulli sa'ah waliya wa hafidha wa qaida wa nasira wa dalila wa aina hatta tuskinahu ardaka taw'a wa tumatti'ahu fiha tawila amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para habaib, para asatid, para muwali ahlul bait alaihi wassalatu wassalam, izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan sepatah dua patah kata secara singkat, karena memang waktu yang diberikan kepada saya sekitar 7 menit, jadi betul-betul singkat dan saya mohon untuk diperhatikan dengan baik dan kalau ada yang keliru mohon dikoreksi nanti. Sekitar 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu di acara yang hampir sama, selaku penasihat saya juga duduk di tempat yang sama. Pada waktu itu hanya satu nasihat yang saya sampaikan, nggak tahu antum semua masih ingat ataukah tidak. Di dalam Al-Quran hanya ada satu nasihat yang disebut dengan nasihat, yaitu mau'idhah. Pada waktu saya bacakan satu ayat dari surat As-Saba, ayat sekitar 35 atau 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama a'idzukum biwahidatin. Jadi kalau nasihat terlalu banyak kadang angel kita ingatnya. Siji ae tapi sing temen. Innama, hanya satu nasihat pada waktu itu. Antaqumu lillahi. Hendaknya kita atau kalian semua qiyam, bangkit, bergerak lillah, demi Allah subhanahu wa ta'ala, mathna wa furoda. Kalau bisa sama-sama, tidak bisa sendiri tetap jalan menjadi ummatan wahidah. Thumma tatafakkaru, lantas kalian harus berpikir dan memikirkan apa yang mau dilakukan. Itu satu nasihat. Karena ini pertemuan dan kesempatan yang kedua, maka kita mencoba sedikit menjabarkan satu nasihat itu menjadi berapa nasihat. Tidak banyak, tapi saya mengajak kepada diri saya sendiri dan antum sekalian untuk menjadikan nasihat level kedua ini sebagai sumber yang tiada akhir. Sebuah nasihat yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diwajibkan kepada kita untuk mengulang-ulangnya setiap hari minimal 17 kali. Saking pentingnya. Tiada lain antum semua menghafalnya, yaitu surat Al-Fatihah. Karena itu sebelum saya mengambil kesimpulan sedikit dari surat Al-Fatihah ini, mari kita mengenang semua leluhur kita yang punya jasa terhadap kita semua, khususnya di dalam jasa keahlul baitan ini, mulai dari Nabi Adam seperti yang disebut oleh Ustaz Al-Habib Abdillah tadi, sampai yang sekarang. Mari kita kirimkan surat Al-Fatihah kepada mereka semuanya. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikhwan dan akhwat sekalian, surat Al-Fatihah ini kalau semua ilmu yang ada di alam semesta ini mau dikumpulkan, maka akan terkumpul di surat Al-Fatihah. Jadi mari kita tidak pernah berhenti untuk mengambil manfaat dari surat Al-Fatihah ini. Mengingat karena tema kali ini adalah mengenai tanggung jawab, ya, maka saya ingin mengambil pelajaran dari surat Al-Fatihah ini mengenai tanggung jawab. Dulu di kesempatan yang pertama dulu saya sampaikan bahwa tanggung jawab itu kalau mau kita
permisalkan adalah seperti sebuah pohon. Pohon itu punya lahan dan punya akar serta punya buah-buahan. Kalau lahannya tidak baik, maka akarnya akan mati. Akarnya tidak akan kuat. Dan kalau akarnya tidak akan kuat, maka mudah kena hama, mudah kena penyakit, mudah rontok, dan tidak akan berbuah, tidak produktif. Makanya pohon itu perlu kokopit, perlu pupuk, dan seterusnya. Nah, tanggung jawab itu adalah sebuah pohon yang perlu lahan, perlu media. Medianya apa? Medianya adalah makrifat. Makanya ikhwan dan akhwat sekalian harus senantiasa meningkatkan makrifat ini. Nah, meningkatkan makrifat itu perlu koridor. Nah, koridornya dari surat Al-Fatihah itu tadi, yaitu surat Al-Fatihah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Bahwa kita memulai segala sesuatunya itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Antaqumu lillahi. Allah, perdalam tentang Allah. Yang mana sifat yang keduanya adalah Ar-Rahman. Sifat ketiganya adalah Ar-Rahim. Sifat berikutnya adalah Rabbil alamin, dan sifat yang kelima adalah Maliki yaumiddin. Ini sangat-sangat serius. Makrifat-makrifat ini sangat-sangat serius sebagai sebuah lahan, sebagai sebuah media untuk tanggung jawab. Kalau enggak kita perdalam, enggak kita perkuat, ini pohonnya akan tidak punya akar. Tidak punya akar, kita akan enggak produktif, lembek kita, mudah kalah, kena angin tumbang, kena badai tumbang. Makanya ini jangan main-main dengan yang ini. Ayo kita perdalam dan jangan pernah cukup dengan apa yang kita miliki. Jadi lahannya apa? Lahannya adalah makrifat tentang Allah yang sifatnya adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Rabbil alamin, Maliki yaumiddin. Kita tidak punya waktu untuk membahas pada kesempatan kali ini. Terus itu tadi lahannya. Kemudian akarnya. Kalau lahannya sudah kita siapkan untuk pohon tanggung jawab dan komitmen ini, akarnya itu apa? Akarnya adalah keyakinan dan iman. Nggak cukup kita cuma tahu, cuma punya makrifat itu nggak cukup. Tapi harus diinstal. Punya program, punya aplikasi nggak cukup, tapi harus diinstal. Harus menjadi sebuah akidah, sebuah iman dan sebuah keyakinan yang kuat. Itu akan menjadi akar dari pohon tanggung jawab dari komitmen ini. Nah, kemudian tanggung jawabnya itu apa maksudnya dari surat Al-Fatihah? Tanggung jawabnya adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau bicara tanggung jawab kita sebagai pengikut Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, pengikut Rasulullah dan keluarga suci beliau adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sering mendengar ada acara wisuda taklif ya, anak-anak kecil itu. Wisuda taklif itu ya kita ini. Setiap saat itu kita harus melakukan wisuda taklif. Kita harus merayakan itu dengan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wisuda taklif itu kapan dilakukan? Ketika seorang mencapai baligh dan akil dan mampu, kan kayak gitu. Nah, akil itu maksudnya apa? Akil tadi makrifat tadi. Punya makrifat tentang Allah, tentang Ar-Rahman, tentang Ar-Rahim, Rabbil alamin, Maliki yaumiddin. Ketika orang sudah punya itu baru paham. Ternyata saya harus apa? Harus Iyyaka na'budu. Kalau itu tadi enggak dilalui, kita enggak nyampe kepada Iyyaka na'budu. Na'budu bahasanya adalah ubudiyah atau ibadah, tapi kalau ibadah diartikan sebagai penghambaan, bukan sebagai ritual. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kita merayakan dengan itu, merayakan dengan kegiatan-kegiatan kita, melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah mengatakan bahwa itu aku yang melakukan. Iyyaka nasta'in. Kita senantiasa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Baik. Waktu terus berjalan dengan cepat. Jadi itu clue-cluenya ya. Kemudian tujuannya. Tujuan. Tanggung jawab itu harus ada tujuannya. Tujuannya adalah Allah tadi itu. Tujuannya adalah Allah. Ubudiyah dan taklif dan minta hidayah itu tujuannya apa?
tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karakteristik tanggung jawab yang kita bangun di dalam organisasi kita itu juga kita ambil dari surat Al-Fatihah. Yang pertama, rahmat. Yang pertama rahmat. Ikhwan dan akhwat sekalian, tidak punya banyak waktu kita membahasnya. Rahmat terbagi menjadi Rahman dan Rahim. Kita yang sementara ini banyak kita lakukan, yang menonjol, dan ini saya garis bawahi sedikit ya, saya beri keterangan sedikit karena menjadi pelajaran buat kita. Yang sering kita lakukan dan banyak disaksikan oleh publik, khususnya komunitas, itu sisi rohmaniyahnya. Katakan kita ada pandu, ada api responsif, itu biasanya membantu masyarakat secara luas, baik pengikut Ahlul Bait maupun pengikut selain Ahlul Bait. Sisi rohmannya dilihat oleh publik, tapi jangan lupa bahwa kita juga punya Ar-Rahim. Sayangnya sisi Ar-Rahimnya oleh komunitas kita ini masih belum dirasakan, belum terlalu dirasakan. Makanya salah satu nasihat saya di kali ini selain tadi nasihat global adalah ayo di periode ini kita coba meningkatkan sisi rahmat rahimiyah Allah Subhanahu wa taala di dalam kegiatan kita, supaya komunitas internal kita lebih merasakan ini, lebih merasakan sisi ini. Memang kita punya rahmat yang luas, tetapi rahmat terhadap komunitas yang pengikut Ahlul Bait itu berbeda dengan rahmat yang Ar-Rahman. Dan ini bagaimana kita bisa mencicipkan kepada mereka. Baik, tidak ada waktu untuk kita bahas. Yang ketiga, rububiyah, Rabbul Alamin. Sifat organisasi kita harus rububiyah. Harus selain kita tahu bahwa kita ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus sifatnya mendidik, mengasuh yang lain semampu kita. Itu begitu. Sifat yang berikutnya adalah jam'iyah, keorganisasian, budaya organisasi. Kita ambil dari mana? Kita ambil dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Huruf nunnya itu loh. Nun itu kita. Jadi kalau di ayat yang pertama tadi kita bilang bahwa antaqumu lillahi mathna, yang disebutkan dulu dua orang dulu, kalau bisa tolek bolo disik. Ndak oleh bolo ndak apa-apa, jalan sendiri terus, ndak usah berhenti. Mathna wa furada. Di ayat ini kita sebut na'budu, bukan a'budu, kami. Sifatnya harus jam'iyah, kolektif, terorganisir. Nggak bisa kita sendiri-sendiri. Nah ini kita ajak, kita perluas kepada ikhwan dan akhwat yang lainnya. Sifatnya harus qaum, antaqumu lillahi, bangkit. Bangkit itu adalah qaum, sifatnya adalah umat seperti Nabi Ibrahim, ummatan wahidah. Strateginya dari surat Al-Fatihah, strateginya adalah siratul mustaqim. Siratul mustaqim itu apa? Nah, itu tafsirannya panjang, tapi salah satu tafsiran yang bisa kita petik pada hari ini adalah mengetahui skala prioritas. Salah satu makna siratul mustaqim adalah tepat di dalam mengidentifikasi skala prioritas sekarang. Kalau tadi Ustadz menjelaskan kondisi sekarang, nah kita jangan sampai gagal. Yang mana prioritas yang tertinggi ya sekarang? Itu siratul mustaqim. Jadi kalau ada kebutuhan satu, kebutuhan dua, yang mana yang prioritas? Bukan milih pokoknya dua-duanya bagus, enggak begitu. Siratul mustaqim adalah strategi pergerakan kita, hendaknya kita mencari yang prioritas. Maka itu akan menimbulkan rusyd, pertumbuhan. Makanya kalau boleh saya mengoreksi sedikit bahwa tertulis ini yang dinamis mungkin akan lebih sempurna, akan lebih baik kalau kita gunakan dengan yang berkembang. Dinamis boleh jadi orang kelihatan gerak, giat, tapi tidak berkembang, bergerak di tempat. Nah itu tidak cukup. Kita itu harus siratul mustaqim. Siratul mustaqim itu mencari skala prioritas yang tertinggi. Karena menemukan skala prioritas tertinggi, maka kita akan progresif. Kita akan terus berkembang dan tumbuh. Sifat yang berikutnya adalah ma'iyah. Ma'iyah bersama para pemimpin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Para pemimpin yaitu dari Nabi Adam tadi dan khususnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Jadi harus berma'iyah, selalu bersama dengan mereka. Enggak boleh lebih dulu, enggak boleh terbelakang.
dan para naib-naib mereka yang sekarang. Jangan terlalu cepat dan jangan lambat dari mereka. Selalu bersama, selalu ikut, dan selalu komitmen terhadap mereka. Itulah yang kita sebut dengan tawalli. Tawalli terhadap hadi, terhadap para petunjuk. Walikulli qaumin had. Setiap orang yang kaum itu yang bangkit. Liyakumu. Kaum itu adalah yang bangkit. Likulli qaumin had. Ada pasti memberi hidayahnya dan kita harus bersama dengan dia. Yang terakhir, syarat dari tawalli adalah baro'ah. Syarat dari tawalli adalah baro'ah. Makanya di surat Fatihah disebutkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tidak bisa orang ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ayatnya diputus sampai di situ, nggak bisa. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Memang budaya kita adalah budaya rahmat, tetapi rahmat itu kadang-kadang melahirkan ghadab, melahirkan kemurkaan. Nggak boleh kita sesekali berdemo Yaumul Quds katakan, tetapi kita mencoblos pemimpin yang ternyata dia main belakang dengan maghdubi alaihim, dengan Israel gitu. Nah, jangan begitu, harus konsisten. Yang maghdubi alaihim ya jangan dicoblos. Soal nanti siapa yang menjadi pemimpin itu kita doakan supaya menjadi yang terbaik, tetapi taklif kita harus konsisten. Yaumul Quds dilanjutkan dengan coblosan. Pilihan-pilihan kita tidak boleh terhadap orang-orang yang kita lihat fakta-faktanya bermain belakang dengan Yahudi, Israel khususnya, yaitu Zionisme Israel. Jadi syarat bertawalli terhadap hadi, terhadap alladzina an'amta alaihim adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sekian, mohon maaf lebih sedikit, lebih 5 menit. Jadi dari satu nasihat menjadi 7 ayat, yaitu surat Al-Fatihah. Sekian banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari surat itu. Silahkan antum renungkan setiap hari, karena setiap hari kita dianjurkan dan diwajibkan untuk minimal membacanya sebanyak 17 kali. Maka kita harus mengambil manfaat dari surat Al-Fatihah ini. Al-afu minkum, saya ucapkan selamat atas milad Abi yang ke-14. Mudah-mudahan antum sekalian senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.